Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Hari ini, di pagi ini, Miss Febi akan mengajar kelas 1. Kenapa Miss Febi yang ngajar? Karena pada hari ini Miss Mila sedang berhalangan alias sedang sakit. Makanya kita semua mendoakan ya agar Miss Mila dapat sehat kembali dan kembali ke sekolah bersama kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita awali dengan pembacaan doa. Untuk membaca doa, kita baca dalam hati ya nak. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Miss mulai, Miss mau melihat dan mengecek kehadiran kalian. Apakah di kelas 1 ini ada yang tidak masuk? Wah, dilihat dari sini sih tidak ada bangku kosong ya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk hari ini. Oke, setelah ini Miss Febi akan menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Civic atau PKN, tentang cara merawat hewan. Sebelum kita belajar tentang cara merawat hewan, kita saksikan dulu video yang sudah Miss Febi siapkan. Coba ya dilihat videonya ya. Baik, kita telah sama-sama melihat video dari Miss Febi tadi. Video tersebut tentang keadaan di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak video tadi tentang apa? Oke, tentang apa? Betul sekali. Video tadi tentang petugas yang merawat hewan di kebun binatang. Ternyata merawat hewan itu tidak mudah loh, dan ada cara-caranya. Terutama bagi kita yang punya hewan peliharaan di rumah. Di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Oke betul, ada yang punya kura-kura, ikan, atau apalagi? Kucing. Alhamdulillah di sini banyak ya yang punya hewan peliharaan. Baik, sama seperti petugas kebun binatang, kita pun harus merawat hewan dengan baik, khususnya hewan peliharaan kita ya. Miss punya cara-cara untuk merawat hewan peliharaan. Simak ya. Yang pertama adalah pembuatan kandang. Jadi hewan peliharaan itu harus dibuat kandang agar bisa beristirahat dengan nyaman. Yang kedua adalah hewan peliharaan diberi makan. Jangan lupa diberi makan 3 kali sehari ya. Karena hewan peliharaan juga butuh makan dan minum sama seperti kita untuk hidup. Yang ketiga, kandang jangan lupa dibersihkan. Tentunya hewan peliharaan harus tinggal di kandang yang bersih, tidak kotor agar tidak sakit. Lalu selanjutnya, hewan diberi kasih sayang. Jadi kita sebagai yang punya hewan peliharaan harus menyayangi hewan dengan baik. Dan yang terakhir adalah hewan peliharaan diajak main ya. Jadi agar hewan tidak stres, kita harus mengajak main sering-sering. Itu tadi adalah cara-cara merawat hewan yang telah Miss Febi sebutkan. Kira-kira sudah paham belum nih? Kayaknya sih dari semua yang Miss Febi sebutkan sudah kalian lakukan di rumah, betul? Betul. Kalau gitu, Miss Febi punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian menuliskan cara merawat hewan peliharaan kalian masing-masing di dalam sebuah worksheet. Ya, nanti diberi nama worksheetnya. Oke? Sambil kalian mengerjakan worksheet, Miss Febi akan ke kelas 2 untuk mengajar di sana ya. Jadi kalian jangan ribut ya. Ketua kelas tolong diawasi ya nak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah kalau semua anak-anak grade 2 dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah Miss Febi juga sehat nih ya. Miss Febi pertama-tama mau minta maaf dulu karena tadi Miss Febi harus mengajar kelas 1 ya. Selama Miss Febi di kelas 1 tidak ada yang ribut kan ya? Alhamdulillah kalau tidak ada yang ribut. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, Miss Febi mau cek kehadiran dulu nih. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, Laika tidak masuk. Sudah izin sama Miss Febi karena Laika sedang sakit. Semoga Laika cepat sembuh ya. Amin. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya, mengenal pecahan. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pecahan ya? Kayaknya baru pernah dengar ya. Mungkin kalian pernah membeli pizza, 1 pan atau 1 loyang ya. Dan pizza itu kita bagi kepada orang-orang di sekitar, bagi ke ayah, ke bunda, ke kalian juga dan ke adik. Dari 1 potong itu kita potong menjadi beberapa bagian sehingga 1 anaknya atau 1 orangnya mendapat sepotong ya.
Itu yang disebut dengan pecahan. Pecahan sendiri artinya, coba dilihat dulu di sini. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jadi tadi yang dipotong-potong itu sebenarnya adalah satu yang kita bagi-bagi. Nah, coba dilihat nih. Misalnya punya kertas, anggap saja ini kue. Nah, kalau ini kita bilang satu kue, artinya tidak dibagi. Satu kue untuk Miss Feby sendiri. Ya. Lalu selanjutnya Miss Feby punya satu kue, tapi Miss Feby mau bagi satu kue. Miss Feby mau bagi ke Malika dan Miss Feby. Jadi kita bagi dua kuenya seperti ini. Jadi satu kue dibagi dua. Jadi kita bagi sama-sama setengah ya. Miss Feby setengah, Malika setengah. Tuh, itu kalau dibagi dua. Nah sekarang Miss Feby mau bagi tiga. Miss Feby mau bagi Miss Feby, Malika dan Aska. Nah sehingga masing-masing dapatnya segini. Dari satu kita bagi menjadi tiga. Jadi masing-masing dapat sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Lalu yang terakhir, Miss Feby punya satu kue. Miss Feby mau bagikan kepada Malika, Aska, dan Silva. Sehingga satu anaknya akan mendapatkan potongan begini. Jadi satu Miss Feby bagi 4 ya, sebentar. Jadi satu anak akan mendapat potongan-potongan kecil. Ini yang disebut 1/4 karena satu bagian Miss Feby bagi menjadi 4 seperti ini. Oke, kalian bisa lihat di papan tulisnya. Untuk bagian penuh yang tidak terbagi ini 1. Untuk bagian penuh yang Miss Feby bagi 2 ini 1/2. Untuk bagian 1 Miss Feby bagi 3, 1/3 dan bagian penuh Miss Feby bagi 4 adalah 1/4. Sehingga pecahan bisa dilihat seperti ini. A per B, di mana A adalah pembilang atau benda yang dibagi, benda utuh yang kita bagi-bagi. Sementara B adalah penyebut atau jumlah pembaginya. Misalnya mau bagi berapa, dari satu bagian kita mau bagi berapa, itu adalah penyebutnya. Baik, sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengerjakan worksheet ya. Kerjakan dengan baik, dengan teliti, ya, dengan baik dan benar. Miss Feby akan mengeceknya nanti. Selamat mengerjakan dengan baik. Miss Feby mau ke kelas 1 dulu. Terima kasih. Baik, Miss Feby kembali nih. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah semua sudah mengerjakan worksheetnya. Ada yang kesulitan nak? Oke, kalau tidak ada yang kesulitan nanti boleh dikumpulkan worksheetnya ya di meja Miss Feby nanti. Oke. Sebelum Miss Feby mengakhiri pelajaran kali ini, Miss Feby mau review dulu ya. Tadi kita belajar tentang apa? Cara merawat hewan. Ada apa saja? Pembuatan kandang, betul. Apalagi membersihkan kandang, betul. Ya, hewan diberi makan dan diberi kasih sayang serta diajak bermain. Betul sekali. Semua sudah paham cara merawat hewan dengan baik dan benar. Sehingga kedepannya, Miss harap kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing untuk merawat hewan peliharaan kalian dengan baik ya. Hewannya jangan sampai mati, jadi harus dirawat dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari Miss Feby dan pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, semua sudah mengerjakan worksheet. Alhamdulillah kalau sudah. Ada yang sulit tidak? Gampang? Gampang. Paling kalau ada yang bingung ya, jangan sampai terbalik antara pembilang dan penyebutnya. Baik, Miss Feby akan review lagi untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Coba ini yang bulat ini tidak terbagi, angka berapa? Bilangan berapa? 1, betul. Lalu yang ini dibagi 2. 1/2, betul. Nah, lalu yang ini dibagi 3. 1/3, betul. Dan yang terakhir nih 1/4. Alhamdulillah semua murid kelas 2 sudah memahami tentang pengenalan pecahan dengan baik. Untuk next pertemuan kita akan membahas pecahan untuk lebih lanjutnya, termasuk cara penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Untuk materi kali ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan semoga ilmu yang Miss disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.